Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu capaian pembelajaran minggu ke-6 yang nantinya saya akan bahas mengenai styling di React Native untuk memenuhi tugas dari mata kuliah dasar pemrograman mobile. Baiklah, apa saja yang akan saya bahas? Pertama, saya akan bahas mengenai basic styling. Lalu saya akan bahas mengenai export dan import. Selanjutnya saya akan bahas mengenai layouting menggunakan Flexbox, dan yang terakhir saya akan bahas mengenai konsep position pada komponen. Baik, langsung saja kepada pembahasan yang pertama, basic styling. Untuk menambahkan styling dalam komponen, kita hanya perlu menambahkan style lalu diikuti dengan objek dalam komponen seperti komponen berikut. Nah, di dalam objek inilah kita dapat memasukkan aturan-aturan style kita. Nama style dan nilai sama seperti CSS, namun untuk nama style ditulis menggunakan camel case. Penulisannya akan seperti ini. Dalam React Native, kita bisa melakukan styling dengan menggunakan inline style atau menggunakan komponen style sheet. Nanti akan kita bahas bagaimana cara menggunakan inline style dan komponen style sheet. Oke, ada beberapa aturan style yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah kedua ini, dimensi tetap. Width itu memberikan ukuran lebar tetap, sedangkan height itu memberikan ukuran tinggi tetap. Lalu ada background color, itu memberikan warna pada latar belakang komponen. Lalu ada margin, digunakan untuk memberikan jarak antar komponen, dapat dipecah lagi menjadi margin top, bottom, left, dan right. Lalu ada padding, memberikan batas atau ruang antara komponen, sama halnya seperti margin, dapat dipecah lagi. Dan yang terakhir adalah font size, digunakan untuk mengubah huruf dari teks komponen, mengubah ukuran maksud saya. Nah, bagaimana cara melakukan styling? Pertama, saya akan bahas terlebih dahulu bagaimana cara melakukan styling menggunakan inline style. Untuk melakukan inline style, kita dapat melihat komponen view berikut. Kita hanya cukup menuliskan style lalu diikuti dengan objek. Nah, lalu kita dapat menuliskan nama properti yang akan kita gunakan, lalu kita memberikan nilainya. Untuk menambahkan styling lain, kita hanya perlu membatasinya dengan koma, lalu dilanjutkan dengan berapa styling yang ingin kita tambahkan. Di sini kita menambahkan ukuran tetap 100, lalu background color berwarna ungu. Tampilannya akan seperti ini. Lalu bagaimana cara menggunakan style sheet? Untuk menggunakan style sheet, kita perlu melakukan import dari library React Native. Nah, setelah itu kita dapat membuat yang namanya variable. Dapat kita beri nama style saja, lalu kita panggil komponen style sheet, kita gunakan method create, lalu kita berikan objek. Nah, kita beri nama nih, style apa yang akan kita buat. Nah, di sini kita dapat melakukan aturan styling yang kita lakukan sama di inline style tadi. Di sini kita juga memberikan margin top tadi untuk berikan jarak. Nah, bagaimana cara pengimplementasian nama style yang kita buat dari variabel style ini? Nah, caranya mudah sekali. Kita hanya perlu membuat style, lalu sama dengan, tidak perlu dibuatkan objek, kita hanya perlu menuliskan nama variabelnya, titik, lalu nama style kita. Dan tampilannya akan seperti berikut, sesuai style yang telah kita buat. Oke, selanjutnya saya akan bahas mengenai export dan import. Export dan import adalah kata kunci yang digunakan untuk mengekspor dan mengimport satu atau lebih file dalam sebuah modul. Ekspor dan import pada React Native memiliki tujuan untuk memecah komponen. Dengan menggunakan ekspor dan import, coding program akan menjadi lebih ringkas dan rapi. Untuk melakukan ekspor, kita dapat membuat file baru dalam proyek kita terlebih dahulu, yang nantinya digunakan untuk menyimpan komponen tersendiri. Di sini saya akan membuat file cara pertama dan cara kedua. Lalu kita dapat membuat komponen. Di sini saya sudah membuat komponennya. Dalam melakukan ekspor dan import, kita dapat menggunakan dua cara, yaitu menggunakan ekspor default atau menggunakan ekspor saja. Nah, untuk melakukan import, komponen yang telah diekspor sebelumnya dapat kita panggil dengan cara import nama komponen dari letak file kita. Nah, perbedaan ekspor default dan ekspor saja dapat dilihat dari cara pemanggilan file tersebut. Nah, ekspor default, kita hanya perlu memanggilnya seperti ini, tidak perlu ditambahkan kurung kurawal, sedangkan jika ekspor saja, kita perlu menambahkan kurung kurawal. Seperti itu perbedaannya. Oke, lanjut. Layouting menggunakan Flexbox. Layouting juga biasa kita sebut dengan cara mengatur susunan suatu komponen dalam aplikasi kita. Flexbox itu digunakan untuk membuat layouting dalam React Native.
Flexbox dirancang untuk memberikan tata letak yang konsisten pada berbagai ukuran. Oke, ada beberapa aturan yang perlu kita ketahui dalam menggunakan Flexbox. Yang pertama adalah flex, itu memberikan ukuran komponen dengan fleksibel. Tadi sebelumnya kita sudah mengetahui ukuran itu dalam bentuk dimensi tetap, sedangkan flex ini ukuran dalam bentuk fleksibel. Lalu ada flex direction, menentukan arah terhadap children atau komponen-komponen yang berada dalam induk. Nah, delay default dari flex direction ini kolom. Lalu ada align item, digunakan untuk menentukan tata letak komponen dengan berdasar pada orientasi kedua dari flex direction, kolom dan row, berdasarkan nilai yang digunakan dari flex directionnya. Lalu ada justify content, itu menentukan tata letak komponen sesuai dengan orientasi dari flex direction. Misalnya, kita dapat menggunakan properti ini untuk memusatkan komponen secara horizontal dalam induk dengan flex directionnya diatur ke nilai row, atau secara vertikal dengan flex directionnya diatur ke nilai kolom. Nah, implementasinya, nah ini ada beberapa komponen yang saya gunakan ya sebagai contoh. Saya akan bahas lebih dahulu dari komponen baris. Nah, di sini kita menggunakan view dengan flex direction row dan ada beberapa children atau komponen dalamnya. Ada home, about, profile. Nah, kita gunakan flex direction row, maka dia akan melakukan secara berbaris ya, dari kiri ke kanan. Sedangkan jika kita menggunakan kolom atau flex direction default, nah seperti pada komponen app ini, dia dari atas ke bawah. Dari komponen baris, flexbox, view, itu dari atas ke bawah. Nah, selanjutnya adalah justify content. Tadi itu mengatur tata letak berdasarkan flex direction. Karena ini row, maka dia akan melakukannya secara horizontal. Lalu kita memberikan nilai space evenly. Nah, guna space evenly ini adalah untuk menyesuaikan ruang, untuk menyesuaikan semua teks ini disesuaikan dengan ruangnya. Jadi kita tidak perlu mengatur margin atau paddingnya, dia akan menyesuaikan ruang secara otomatis. Nah, lalu saya akan bahas mengenai flexbox. Nah, di flexbox ini terdapat yang namanya flex. Flex tadi adalah dimensi fleksibel. Nah, di sini kita punya dua komponen ya. Secara otomatis dia memenuhi width-nya, memenuhi ukurannya tanpa perlu kita menetapkan ukurannya secara otomatis. Lalu yang terakhir adalah align item. Align item tadi digunakan untuk mengatur tata letak berdasarkan kedua flex direction. Nah, di sini kita mengaturnya secara center. Meskipun ini kolom, dia tetap saja mengikuti flex direction keduanya. Jadi dia akan berada di tengah. Oke. Bahasan yang terakhir, concept position pada komponen. Position di React Native mirip dengan CSS biasa, tetapi semuanya diatur ke relatif secara default. Jadi posisi absolute itu selalu relatif terhadap induknya. Jika ingin memposisikan children atau komponen-komponen yang berada dalam induk menggunakan jumlah tertentu relatif terhadap induknya, kita ada pengatur children kita ke posisi absolute. Nah, implementasinya, sebelum itu kita akan mengetahui apa saja aturan yang perlu kita ketahui. Nah, position itu digunakan untuk memposisikan suatu komponen, lalu diikuti dengan top, bottom, left, dan right itu digunakan untuk melakukan pemposisiannya. Top itu atas, lalu bottom itu posisi bawah, left itu posisi kiri, dan right itu posisi kanan. Nah, ini baru implementasinya. Di implementasi kita memiliki tiga komponen, view, image, dan text. Nah, kita abaikan saja stylingnya. Intinya yang view itu yang memiliki border, lalu yang text yang memiliki angka 10. Nah, kita fokus saja kepada positionnya. Untuk memberikan kemampuan bergerak bebas dari komponen teks ini, kita perlu memberikan yang namanya absolute. Jika kita tidak memberi absolute, maka dia tentunya akan berada di bawah komponen image, bukan? Nah, setelah kita memberikan kemampuan dia bergerak bebas, kita ingin meletakkannya di atas sini. Bagaimana caranya? Kita menggunakan ketentuan tadi, ketentuan pemposisian. Nah, di sini kita menggunakan top 0 itu di sini, right 0 itu di sini. Nah, jika top 0 di sini dan right 0 di sini, maka jika keduanya akan terletak di sini. Lalu jika di sini bagaimana? Ya, simpel saja, kita hanya perlu menuliskan bottom 0, lalu left 0, maka
komponen kita akan berada di sini. Nah, agar dia relatif terhadap induknya dan dia tidak melenceng kemana-mana atau dia keluar, kita perlu memberikan position relatif terhadap induknya yang mana, yang view yang memiliki folder, agar komponen kita relatif terhadap induknya. Seperti itu. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau hal yang belum tersampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.